Selamat pagi Jemaat Kalam Kudus Ambon yang terkasih. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh jumpa kembali di dalam sapaan pastoral. Mari kita awali terlebih dahulu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini, kami bersyukur untuk hari yang baru, di mana kami boleh terus Tuhan melihat Engkau menyatakan dirimu, menyatakan kemuliaan-Mu. Dan kami melihat karya-karya-Mu yang indah di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Tolong kami beri hikmat pengertian yang daripada Allah Roh Kudus. Kami percaya kami boleh dipimpin oleh Roh Tuhan, dibawa kepada seluruh kebenaran. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, pagi hari ini renungan firman Tuhan diambil dari kitab Mazmur 95, ayatnya yang ke-7, bagian akhir sampai ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah di dalam murkaku, mereka tak akan masuk di tempat perhentianku. Jemaat sekalian, dari pengalaman sejarah perjalanan bangsa Israel di padang gurun, mereka tiba di satu tempat yang bernama Masa dan Meriba. Peristiwa ini tercatat di dalam kitab Keluaran, pasalnya yang ke-17, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7. Apa yang terjadi pada waktu itu? Ketika segenap jemaat Israel yang sudah berjalan dari padang gurun Sin, kemudian sampai di satu tempat di Rafidim, dan di sana mereka tidak menjumpai adanya air untuk diminum. Dan kemudian yang menjadi respon bangsa itu, mereka kemudian bertengkar, bersungut-sungut. Mereka marah-marah kepada Musa. Bahkan di ayatnya yang ke-7 dikatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Jemaat sekalian, tidak ada seorang pun juga yang menginginkan kondisi yang sulit. Namun Tuhan tetap izinkan di dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel, bahkan kehidupan kita sekalipun. Jemaat, dan apa yang menjadi respon kita? Kita juga bisa terjebak di dalam sikap yang sama seperti yang ditunjukkan oleh bangsa Israel. Kita pun bisa marah, kita pun bisa kecewa, dan kita bisa bertengkar, bersungut-sungut, dan banyak lagi hal-hal lain yang mungkin kita bisa lakukan. Dan ada satu peringatan daripada firman Tuhan yang mengatakan, janganlah keraskan hatimu. Apa maksudnya ini? Pasti di balik semua peristiwa yang terjadi, Tuhan itu memiliki tujuan. Dan Tuhan ingin semakin lama kita berjalan dengan Tuhan, kita semakin dekat, akrab, berjalan bersama dengan Tuhan. Apa bentuk-bentuk hati yang dikeraskan? Misalnya tidak menunjukkan minat terhadap hal-hal yang rohani, di mana kita sama sekali mengabaikan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan juga kita banyak sekali ragu dan mulai mengkritik. Kenapa kok jalan hidup saya kok begini? Kita mulai menyesal, kenapa saya jadi anak Tuhan? Coba kalau saya tidak jadi anak Tuhan. Kita penuh dengan penyesalan. Dan kita juga bisa terjerat di dalam satu relasi dengan hal-hal yang mistik. Bahkan juga relasi dengan roh-roh jahat, ya, segala bentuk ramal, bentuk-bentuk tahayul, tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, di mana kita bukan lagi mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan kuasa daripada roh-roh jahat. Kemudian kita juga bisa menghabiskan waktu kita kepada hal-hal yang hiburan-hiburan konyol yang semula dimaksudkan untuk menghabiskan waktu dan mencegah
memblokir, menutup pikiran kita kepada hal-hal yang rohani. Bahkan kita juga bisa terjerat di dalam melakukan dosa-dosa yang kita sukai untuk menyenangkan hati kita. Jemaat sekalian, mencobai Tuhan itu artinya menolak untuk percaya kepada kuasa Tuhan. Sekalipun pada waktu itu bangsa Israel sudah melihat karya Tuhan yang luar biasa, namun tetap tidak percaya. Jemaat, saya juga tidak ada di Ambon pada waktu kerusuhan Ambon itu terjadi. Tapi dari kesaksian-kesaksian yang saya dengar dan saya baca, ada banyak sekali perkara mujizat, ajaib yang terjadi di kota Ambon ini. Bahkan kalau menarik mundur lagi ke belakang, kerusuhan-kerusuhan rasial yang terjadi di masa yang lampau. Saya sendiri mengalaminya di Bandung. Jemaat sekalian, saya melihat bagaimana tangan Tuhan melindungi saya dengan seluruh keluarga, dengan seluruh gereja Tuhan. Bahkan juga jemaat yang ada di Tasikmalaya ketika gereja juga mengalami kerusuhan. Jemaat, ada banyak hal, keajaiban-keajaiban yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Masakan kita meragukan kuasa-Nya? Masakan kita terus-menerus khawatir? Jemaat, ada dua bentuk kekhawatiran. Kesatu, kekhawatiran yang justru menuntun kita kepada tindakan-tindakan yang bijaksana. Kalau kita tahu bahaya daripada corona, kita akan melindungi diri, kita akan menyehatkan badan kita. Tapi ada khawatir yang justru sifatnya mencobai Tuhan. Ketika kita sudah melakukan semua hal yang kita bisa lakukan, kita masih tetap khawatir. Mari jemaat, jangan mencobai Tuhan pada masa seperti ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ampuni kami Tuhan, ketika kami terus-menerus takut, khawatir yang berlebihan sehingga kami meragukan kuasa-Mu Tuhan untuk melewatkan kami dari pandemi corona ini. Bapa di dalam surga, pimpin kami dengan penuh hikmat dan bijaksana, agar kami tidak memiliki hati yang keras, tapi justru sebaliknya kami meresponi setiap firman Tuhan. Kami tidak mengeraskan hati, tapi kami terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga hidup kami semakin memperkenan hati Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa, Tuhan berkati.